Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiatul Asnafansuri. Saya dari UP BJJ UT Bandar Lampung. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas 3 dari mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi dengan tema Gerakan Saring Sebelum Sharing, Kampanye Literasi Digital Populer untuk meminimalisir penyebaran hoaks di kalangan remaja. Berikut adalah rancangan komprehensif mengenai struktur 5 bab utama dalam Planbook atau Proposal Perencanaan Program Komunikasi atau PPK, disesuaikan dengan tema kampanye literasi digital untuk khalayak remaja. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pondasi utama dan justifikasi ilmiah mengapa program komunikasi ini penting untuk diimplementasikan. Di dalamnya mencangkup beberapa komponen krusial. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yaitu menguraikan data faktual mengenai tingginya angka penetrasi internet di kalangan remaja serta fenomena kerentanan mereka terhadap paparan berita bohong atau hoaks. Di sini dijelaskan adanya kesenjangan atau gap antara idealisme penggunaan media sosial yang cerdas dengan realitas perilaku berbagai informasi secara impulsif. Selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah, yaitu merumuskan hambatan komunikasi yang spesifik, yaitu mengapa pesan edukasi literasi digital sebelumnya kurang menyentuh audiens remaja dan bagaimana menyusun strategi komunikasi yang relevan dengan gaya hidup mereka. Selanjutnya, tujuan program, yaitu menetapkan target yang ingin dicapai menggunakan prinsip SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran kritis remaja usia 15-18 tahun dalam memverifikasi informasi sebesar 40% dalam waktu 3 bulan kampanye. Selanjutnya, manfaat program, yaitu menjelaskan signifikansi program baik secara akademis atau kontribusi terhadap kajian sosiologi komunikasi digital maupun praktis atau sebagai model kampanye sosial yang efektif bagi instansi terkait. Selanjutnya, bab kedua yaitu analisis situasi dan khalayak atau audience analysis. Bab ini memetakan seluruh aspek lingkungan strategis dan karakteristik target sasaran secara mendalam untuk memastikan efektivitas penyampaian pesan. Yang pertama, analisis lingkungan atau SWOT atau PESTEL, yaitu membedah kekuatan internal tim, misal penguasaan konten multimedia, kelemahan atau anggaran terbatas, peluang luar atau algoritma media sosial yang mendukung konten edukasi visual, serta ancaman atau tingginya distorsi informasi lain. Selanjutnya yaitu segmentasi khalayak sasaran, yaitu mengidentifikasi audiens secara spesifik, secara demografis, berfokus pada remaja usia 15-18 tahun atau pelajar SMA. Secara psikografis mereka adalah kelompok yang ekspresif, takut ketinggalan tren atau FOMO, dan menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di platform digital. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan informasi, yaitu menganalisis bahwa remaja cenderung mengabaikan konten edukasi yang bersifat formal dan teoritis, sehingga mereka membutuhkan format pesan yang casual, berbasis visual, dan interaktif. Selanjutnya, bab ketiga, strategi dan taktik komunikasi. Bab ini merupakan inti dari perencanaan program komunikasi yang menerjemahkan
hasil analisis bab kedua menjadi bentuk operasional komunikasi. Yang pertama di sini ada pesan utama atau core message, yaitu mengembangkan satu narasi sentral yang mudah diingat, yaitu saring sebelum sharing. Cukup 3 detik untuk cek fakta. Pesan ini dikemas dengan nada persuasif, bersahabat, dan tidak menggurui. Selanjutnya, strategi media atau saluran komunikasi, yaitu memilih media yang memiliki kedekatan tertinggi dengan halayak sasaran. Dalam kampanye ini, platform utama yang digunakan adalah TikTok dan Instagram Reels karena memiliki jangkauan viralitas tinggi di kalangan remaja. Selanjutnya yaitu taktik dan aktivitas aksi, yaitu merancang rangkaian kegiatan nyata seperti pembuatan serial video pendek berbasis komedi, situasi tentang dampak hoax, tantangan interaktif atau challenge menggunakan filter khusus, serta kolaborasi dengan pembuat konten atau micro-influencer lokal yang dihormati oleh audiens sasaran. Bab keempat yaitu implementasi, anggaran, dan jadwal kerja atau timeline. Bab ini menyusun manajemen operasional program guna memastikan seluruh rencana dapat dieksekusi secara terstruktur dan akuntabel. Yang pertama yaitu rencana operasional, yaitu menetapkan pembagian peran dalam tim kerja, mulai dari manajemen proyek, tim produksi kreatif, hubungan masyarakat, hingga penanggung jawab teknis di lapangan. Yang kedua yaitu jadwal kerja atau Gantt chart, yaitu menyusun alur waktu pelaksanaan program secara detail per minggu, mencangkup fase prakampanye atau riset konten dan produksi, fase eksekusi atau peluncuran konten dan aktivasi kompetisi, hingga fase pasca kampanye atau pengumpulan data evaluasi. Selanjutnya, rencana anggaran biaya atau RAB, yaitu menyusun proyeksi finansial secara transparan, meliputi biaya produksi video, insentif Key Opinion Leader atau KOL, biaya iklan digital atau Instagram atau TikTok atau Ads, serta biaya operasional tim. Bab terakhir, yaitu bab kelima, adalah monitoring dan evaluasi bab penutup yang berfungsi sebagai instrumen kendali mutu dan penilaian keberhasilan program komunikasi. Yang pertama, monitoring atau pemantauan berkala, yaitu melakukan pengawasan harian dan mingguan saat kampanye berjalan untuk memantau performa distribusi konten, metrik keterlibatan atau engagement rate, serta merespon dinamika umpan balik dari audiens dengan cepat. Selanjutnya yaitu evaluasi program, yaitu mengukur keberhasilan program berdasarkan indikator performa utama atau KPI. Evaluasi dampak dilakukan dengan menyebarkan kuesioner digital atau pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku audiens sasaran sebelum dan setelah terpapar gerakan kampanye ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.